Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sifat koligatif larutan merupakan campuran homogen antar dua atau lebih zatnya. Ada interaksi antara zat larut dan juga dengan pelarut dapat berakibatkan terjadinya sebuah perubahan sifat fisik dari komponen penyusun larutan tersebut. Salah satu sifat yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara zat larut dengan pelarut adalah sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dan zat larutnya. Penurunan titik beku larutan, proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat atau sama dengan satu sama dengan yang lain, dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel-partikel dari zat larut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat larut disebut penurunan titik beku. Apa sih penyebab dan yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dengan adanya zat larut misalnya saja, ketika air ditambahkan dengan gula ke dalam air tersebut, maka titik beku larutan ini akan tidak sama dengan 0 derajat Celcius melainkan akan lebih turun di bawah 0 derajat Celcius. Inilah yang dimaksud dengan penurunan titik beku. Jadi, larutan
larutan akan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya. Sebagai contoh, larutan garam dalam air akan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya, yaitu air. Atau larutan fenol dalam alkohol akan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya, yaitu alkohol. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal ini dapat terjadi lebih mudah apabila dijelaskan dengan sudut pandang termodinamik sebagai berikutnya. Contohnya air murni pada suhu 0 derajat pada suhu tersebut kesetimbangan antar fasa cair dan fasa padat, artinya kecepatan air berubah wujud dari cair ke padat atau sebaliknya adalah sama. Sehingga bisa dikatakan fasa air dan fasa padat pada kondisi ini memiliki potensial kimia yang sama, atau dengan kata lain tingkat energi kedua fasa adalah sama. Besar potensial kimia dipengaruhi oleh temperatur. Jadi pada suhu tertentu potensial kimia pada fasa padat atau fasa cair akan lebih rendah daripada yang lain. Fasa yang memiliki potensial kimia yang lebih rendah secara energi lebih disukai. Misalnya pada suhu 2 derajat Celcius, fasa cair memiliki potensial kimia yang lebih rendah dibandingkan fasa padat. Sehingga pada suhu ini maka air cenderung pada fasa cair. Sebaliknya pada suhu minus 1 derajat Celcius, fasa padat memiliki potensial kimia yang lebih rendah sehingga pada suhu ini air cenderung berada pada fasa padat. Apabila ke dalam air murni kita larutkan garam dan kemudian suhunya kita turunkan sedikit demi sedikit, maka dengan berjalannya waktu pendinginan akan perlahan-lahan sebagai larutan akan berubah menjadi fasa padat sehingga pada suhu tertentu akan berubah menjadi fasa padat secara keseluruhan. Pada umumnya, zat larut itu lebih suka pada fasa yang cair dibandingkan dengan fasa padat. Akibatnya pada proses pendinginan berlangsung, larutan akan mempertahankan fasa padatnya. Akibatnya dalam keadaan cair, sehingga secara energi larutan lebih suka pada fasa cair dibandingkan dengan fasa padat. Hal ini menyebabkan potensial kimia pelarut dalam fasa cair akan lebih rendah atau turun, sedangkan potensial kimia pelarut dalam fasa padat tidak terpengaruh. Maka akan lebih banyak energi yang diperlukan untuk mengubah larutan menjadi fasa padat karena titik bekunya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya. Inilah sebabnya mengapa zat larut akan menurunkan titik beku larutan tersebut. Jadi pada percobaan ini memiliki kesimpulan, yaitu sifat koligatif merupakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larutnya di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat larut. Perbedaan titik beku akibatnya ada partikel-partikel zat larut disebut penurunan titik beku. Temperatur normal campuran es dan cair adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi tidak cukup dingin untuk melakukan pembekuan es krim. Temperatur yang dibutuhkan untuk membuat es krim adalah minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam. Dalam proses pembuatan es krim, garam berfungsi untuk menurunkan titik es beku larutan. Ketika es batu dicampur dengan garam, es mencair dan larut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim yang padat dan dapat dinikmati bersama.